Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Korupsi tata kelola minyak, jangan terjebak sisi politis, fokus bongkar dalangnya. Ya sementara ini dalangnya emang ke sini. Unsur politik yang menjadi kental, yang tadi kita dengarkan, akan ada upaya penggulingan, nanti kita bacakan setelah ini. Kasus dugaan korupsi minyak yang menyebabkan kerugian negara 193 triliun per tahun tidak seharusnya bergeser ke ranah politik. 193 buletin 200 kali 5 ya 1000 triliun. 1000 triliun ini yang bisa dipakai untuk menggulingkan Prabowo. Katanya, nanti kita dengar ya. Menurut analis komunikasi politik Henry Satrio, fokus utama masyarakat harus tetap tertuju pada substansi kasus korupsi itu sendiri, bukan pada spekulasi atau narasi politik yang berkembang di sekitarnya. Ini yang dimaksudkan rumor tadi mungkin oleh Hensat ya. Ia menegaskan bahwa kasus ini perlu mendapatkan perhatian serius karena melibatkan sejumlah tersangka. Ya, kita sudah tahu ini semua ya. Ini adalah kasus besar dengan dampak luar biasa bagi negara. Masyarakat tidak harus terjebak dalam sisi politik, tapi soroti terus dan fokus ke kasus korupsinya saja. Dalangnya harus diungkap. Lebih lanjut, Hensat mengamati bahwa belakangan ini muncul kecenderungan di masyarakat untuk mengartikan kasus tersebut dengan figur-figur lain yang tidak disebutkan. Menurutnya hal ini justru mengaburkan esensi. Ketika ditarik ke ranah politik, perhatian publik terpecah. Padahal yang terpenting adalah memastikan keadilan ditegakkan dan kerugian negara bisa diminimalisir. Yang pasti harus dikembalikan kerugiannya. 1000 triliun itu harus dibalikin itu ke negara itu. Dan kita lihat langsung tulisannya. Ini bikin heboh juga di jagat sosial media ya. Tapi yang pasti menurut Burhanuddin lah katanya ya, karena ini juga terjadi pada saat pandemi, maka hukumannya ya bisa hukuman mati. Mudah-mudahan Kejaksaan Agung betul-betul berani melakukan itu. Bongkar terus, jangan sampai mafia berkuasa. Ya, tapi sekarang kan sedang ya. Ada yang bilang sedang, ada yang bilang masih. Ya mudah-mudahan segera diberantas rumornya dengan beberapa buktinya. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Ya iyalah 1000 triliun. Berapanya nilai APBN ini? Muhammad Reza Khalid menurut info sedang mengkonsolidasi mafia-mafia untuk mengumpulkan uang untuk gulingkan Prabowo. Kabarnya sudah terjadi kata sepakat, lokasinya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Wow. Cuman kurang detail ya, harusnya sebutkan nama hotelnya apa, kapan terjadinya, biar nanti bisa dikonfirmasi, diklarifikasi dari data-data yang lain. Ini strateginya katanya antara lain, 1. Menyerang pasar modal dengan aksi jual saham dan memindahkan dana ke luar negeri. Ini faktanya nih, buktinya. Bahwa indeks harga saham gabungan IHSG mencatat penurunan paling signifikan dalam 2 bulan terakhir. Bila dibandingkan dengan bursa di negara lain, posisi IHSG berada di kedua terburuk setelah Thailand. Tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya gitu, tiba-tiba anjlok gitu. Maka ini disinyalir ya, diserang oleh mafia minyak MRC. Hal itu seiring dengan aliran dana Reza Khalid dalam bentuk saham perbankan BUMN dan blue chip yang mengalir deras keluar dari pasar modal. Ini fakta ini. Dalam 2 bulan terakhir, net sale telah mencapai 21,9 triliun. Perbankan menjadi emiten paling banyak dilepas oleh Reza Khalid CS. Faktanya terjadi di waktu yang bersamaan ketika dia banyak mengeluarkan uang, ya, dikeluarkan uang dari pasar modal
IHSG turun, ya ini berarti sebabnya gitu kan. 2, menghancurkan kurs rupiah terhadap US dollar hingga di atas 20.000. Ini kemarin naik turunnya tajam sekali, kita juga kaget. Loh, gimana ceritanya ini? Faktanya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus ambruk kekuatannya. Kurs rupiah ada di posisi 16.600 selama pemerintahan Prabowo. Naik turun tentu ya. Setiap hari naik turun. 3, Riza Khalid membuat kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak atau the gasoline godfather. Pelantaran dianggap menguasai seluruh bisnis minyak tanah dan mengendalikan bisnis impor BBM dan crude oil. Jadi sebetulnya Indonesia ini cukup katanya ya, menurut para pakar dan ahli untuk memenuhi kebutuhan BBM. Tapi kalau dari dalam negeri diedarkan di dalam negeri, tidak dapat cuan ini para mafia. Gimana biar dapat cuannya? Impor. Impornya siapa yang melakukan? Nanti dilelang. Lelang siapa yang menang? Ya orangnya dia juga gitu. Kemudian angkanya di markup, ininya dibohongi. Dosanya luar biasa ini ya. Di bulan suci Ramadan ini mari kita doakan para penjahat-penjahat itu ya. Orang-orang zalim itu untuk mendapat hukuman yang setimpal. 4, mendanai gerakan anti PSN dan dengan isu rasis untuk melakukan pengalihan isu Riza Khalid dan jaringan yang ikut mendanai aksi PSN dengan penumpangan isu rasis. 5, mendanai gerakan aksi kontra Prabowo dan adili Jokowi dengan tujuan mendelegitimasi Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi seperti 98 untuk menggulingkan Prabowo. Jadi ada 5 katanya ya, fakta, data yang muncul yang menunjukkan bahwa orang ini akan menggulingkan Prabowo. Tapi ingat, ini rumor, ini masih rumor ya. Info dari MST, Pak Ijo Parikesit, pengamat intelijen Universitas Indonesia, ada nomor teleponnya. Mungkin ini nama samaran, saya tidak familiar ya, tapi mungkin sebagian sahabat ada yang kenal, ada yang tahu. Nah, maka menarik juga menyikapi ini. Jadi ini rumor ini sudah mulai beredar ya. Adanya upaya untuk menggulingkan Prabowo katanya dari seorang pemimpin mafia minyak. Nah ini direspon oleh pengamat bahwa kudeta terhadap Prabowo hanya isu, tidak akan terjadi. Takutnya hanya isu, tidak akan terjadi isu kejadian. Nah, bukankah lebih baik kita antisipasi? Nah gitu ya. Tapi coba kita simak dulu nih laporan dari Faisal Aristama hari ini, tadi siang. Pertemuan Prabowo dengan konglomerat tanah air dinilai menuai spekulasi politik. Bagaimana tidak, Kejaksaan Agung belakangan tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di tubuh Pertamina Petraniaga yang melibatkan anak kandung saudagar minyak Riza Khalid, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza, dan terancam hukuman mati. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasah, menilai bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan para konglomerat merupakan pertemuan yang umum terjadi walaupun ada wacana terkait kasus di perusahaan plat merah. Pertemuan Prabowo dengan konglomerat bukan hal luar biasa, meskipun ada wacana terkait soal korupsi di Pertamina, tetap saja itu pertemuan umum. Pertemuan umum dan pertemuan awal ya. Apalagi ketika terkait membahas Danantara. Ini juga melibatkan keterlibatan para pengusaha-pengusaha besar, bahkan pengusaha besar dari Amerika ya. Dalio. Deddy berpandangan sekalipun ada desas-desus kudeta Presiden Prabowo oleh pihak-pihak tertentu hingga akhirnya kepala negara mengumpulkan para konglomerat, hal itu tidak akan terjadi. Mengingat Presiden Prabowo memiliki kekuatan yang lebih besar dari para pihak yang mencoba menggulingkan kekuasaan tersebut. Tapi sayangnya sejarah menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang jatuh itu adalah pemimpin-pemimpin yang justru saat itu merasa yakin bahwa dia tidak akan jatuh. Ya, semua tentu dalam koridor takdir Allah. Tapi
apakah tidak lebih baik begitu ya kita melihat dari sisi antisipasi, apalagi ketika dilihat tadi faktanya, loh kok masuk ini, loh kok waktunya bersamaan nih, kan begitu. Apa yang terjadi di Pertamina memang kasus besar dengan kerugian yang besar, tapi situasi itu tidak lantas membuat posisi Prabowo terancam. Jika ada dalang di baliknya dan ditujukan untuk mengganggu posisi Prabowo, tetap kekuatan Prabowo lebih besar. Amin. Ya, kita doakan amin ya. Jadi penggulingan hanya bisa dilakukan melalui dua cara, kudeta dan basisnya di militer, atau pemakzulan jika ada undang-undang yang dilanggar. Tapi dalam kasus Pertamina tidak ada yang mendekati alasan penggulingan. Tapi kan tadi, kalau misalkan uang betul-betul dicecar, ya rupiah dijatuhkan, terus-menerus ditekan terhadap dolar, ISHG dibuat terpuruk terus, apa nggak kemudian limbung juga ini perekonomian bangsa kita? Jadi ya sekali lagi lah, saya kira arahnya lebih baik ya kita antisipasi saja lah. Jangan sampai hal yang menakutkan, mengerikan seperti ini kejadian di negeri tercinta kita.